Bab 436. Sejauh ini, Niall adalah aktor paling terkenal di grup bintang Oriental. Dia sangat populer dan memiliki banyak penggemar. Namun, siapapun yang mengenalnya secara pribadi tahu betapa berantakannya kehidupan pribadinya. Dia tidur dengan penggemar dan selebriti wanita lainnya. Dia bahkan pernah berselingkuh dengan asisten dan penata riasnya. Dia tidak memiliki masalah untuk berhubungan dengan atasan wanita dari berbagai perusahaan yang memperhatikannya. Dari hanya penampilannya saja, Niall telah bangkit dari influencer media sosial yang nyaris tidak ada menjadi aktor dengan bayaran tertinggi hanya dalam waktu 3 tahun. Setiap kali dia menerima pekerjaan baru di perusahaan baru, dia akan langsung menggoda para petinggi wanita selama mereka cukup pantas. Bahkan jika bos wanita yang dimaksud sudah tua dan jelek, dia masih akan mengatakan ya jika dia bersedia membayar sejumlah besar uang atau tunjangan. Niall terpesona saat dia menatap Zoe. Bagaimana bisa ada bos yang cantik dan muda di industri ini? Penampilan dan sosok semua selebritas lain yang dia temui sejauh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zoe. Di atas semua itu, dia adalah bos dari perusahaan multi-miliar dolar. Zoe sedang memperhatikan para kru melakukan pekerjaan mereka ketika angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria tinggi dan tampan menatapnya. Hai, senang bertemu denganmu. Namaku Niall Sander. Niall mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Niall Sander, tentu saja Zoe tahu siapa dia. Maaf, suami saya tidak mengizinkan saya melakukan kontak fisik dengan pria lain, dia menolaknya. Niall menurunkan tangannya dengan canggung. Dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Zoe adalah wanita yang sudah menikah. Meskipun begitu, kilatan ekstasi melintas di matanya. Dia mencintai wanita yang sudah menikah. Mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari gadis-gadis muda yang belum dewasa. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada Zoe sebagai target berikutnya. Wow, saya tidak percaya betapa mudanya Anda, Ms. Lopez. Fakta bahwa Anda berhasil melakukan syuting 7 film sekaligus benar-benar mengesankan, puji Niall. Zoe tersenyum. Ini juga berkat kontribusi kalian sebagai aktor. Semoga membawa hasil yang baik untuk kita. Tentu saja, aku akan mengerahkan segalanya untuk film ini, janji Niall. Gary Wade, yang bertanggung jawab atas Departemen Hiburan, melaporkan, Ms. Lopez, kami telah secara resmi mulai mengiklankan 7 film ke publik. Sejauh ini, yang dengan Niall sebagai pemerannya adalah yang paling diterima dengan baik. Berdasarkan pada perhitungan awal kami dapat memperoleh hingga 400 juta. Bahkan, mungkin akan lebih banyak lagi. Zoe tersenyum kegirangan dan berkata, Tuan Sander, Anda benar-benar harapan Oriental. Tolong, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu kami. Zoe mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari film, mereka harus memperlakukan Niall dan pemeran utama wanita mereka seperti bangsawan. Tentu saja, sebenarnya, aku ingin bertanya apakah kamu bebas malam ini? Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Ini ada hubungannya dengan perkembangan Oriental Star Group di masa depan, kata Niall sambil tersenyum. Gary berbisik kepada Zoe, Ms. Lopez, tim manajemen Niall cukup mengesankan. Merekalah yang terakhir kali kami rekrut dengan jumlah yang sangat besar. Menurut pendapat saya, Anda harus mengatakan ya. Zoe setuju. Baiklah, karena saya baru di industri hiburan, akan sangat menyenangkan jika saya memiliki cahaya untuk menyinari jalan saya. Niall bertukar pandang dengan asistennya dan dia tersenyum. Ikan telah mengambil umpannya, dan dia akan menikmatinya malam ini. Niall, apa yang kamu lakukan di sini? Kami baru saja melewati garis kami, Yvonne, pemeran utama wanita, bertanya dengan sedih. Dia selalu menyukai Niall. Perusahaan juga putus asa untuk menjual Yvonne dan Niall sebagai pasangan, yang dengan senang hati dia patuhi. Selama ini, Yvonne telah melihat gadis-gadis yang disukai Niall sebagai musuh. Ketika dia melihat cara Niall memandang Zoe, dia langsung marah. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu latihan kami? Yvonne bertanya dengan dingin. Bab 437. Niall berteriak, apa yang kamu lakukan? Ini bos baru kita, Ms. Lopez. Jadi bagaimana jika dia bos kita? Dia seharusnya tidak mengganggu latihan kita. Yvonne adalah bintang grup bintang Oriental, jadi dia angkuh dan tidak peduli dengan orang lain. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Tuan Sander, tolong jangan lupakan malam ini. Zoe mengingatkan dalam sifat yang baik.
Niall bersemangat dan segera mengangguk, jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Yvonne sangat marah dengan ini. Dia tahu apa yang Niall lakukan. Untuk seluruh pemotretan hari ini, baik Niall dan Yvonne terganggu. Untuk mulai dengan, kedua keterampilan akting mereka biasa-biasa saja. Kualitas pemotretan sangat buruk hari itu, tetapi sutradara harus menyebutnya sebagai pengambilan gambar yang bagus. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Padahal, keduanya terlibat dalam 5 film besar hari itu. Tidak apa-apa jika kualitasnya buruk. Mereka memiliki basis penggemar yang besar. Kami akan mendapatkan nilai uang kami dari basis penggemar mereka saja. Para sutradara, penulis naskah, dan anggota kru lainnya menghibur diri mereka sendiri. Hari itu, Levi kembali ke Morris Group sekali lagi. Iris tidak membiarkannya mengendur dan mengatur agar dia menjadi pewawancara. Meskipun dia merasa bahwa Levi tidak mampu, dia memiliki mata yang bagus untuk bakat. Oleh karena itu, Levi menghabiskan sepanjang hari melakukan wawancara. Beberapa pemuda datang untuk wawancara. Levi melirik kontrak dan bingung. Dia bertanya, Anda dari Northampton Film Academy. Anda dilatih sebagai aktor. Mengapa Anda melamar pekerjaan di bidang penjualan? Sejujurnya, Pak, industri hiburan terlalu menegangkan dan kompetitif. Tanpa latar belakang atau pendanaan yang baik, sulit untuk membuat nama untuk diri sendiri. Kami semua dari pedesaan dan tidak memiliki keduanya, jadi kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Kami ingin mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Anak-anak muda itu menundukkan kepala karena kecewa. Itu bukan pemandangan yang tidak biasa. Hanya ada begitu banyak artis yang sukses. Sebagian besar artis bahkan tidak menemukan kesuksesan sebagai selebritas internet dan harus mencari pekerjaan lain, bahkan jika mereka adalah aktor dan aktris berbakat. Ketika mendengar tentang industri hiburan, Levi langsung teringat perusahaan istrinya. Dia ingat bahwa mereka memperluas skala bisnis hiburan mereka dan kekurangan tenaga kerja. Kalau begitu, kalian punya waktu sebentar untuk melakukan sesuatu untukku. Kalian punya waktu masing-masing 1 menit. Jangan ragu untuk melatih kreativitas kalian. Levi tersenyum. Orang yang diwawancarai bingung, tetapi bagaimanapun juga Levi adalah pewawancara. Mereka melakukan apa yang dia minta. Tidak buruk. Kamu benar-benar berbakat. Levi memuji dengan tulus. Orang-orang ini semua adalah aktor yang terampil, tetapi bakat mereka tidak dihargai. Sayangnya, ada banyak aktor berbakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berakting. Semua film dipenuhi bintang terkenal dengan kemampuan akting yang buruk, menghasilkan film berkualitas rendah. Tolong tunjukkan padaku keterampilan lain yang kamu miliki. Beberapa dari mereka memamerkan keterampilan menari, menyanyi, dan lainnya. Kalian semua hebat. Tolong tanda tangani ini. Levi tersenyum. Maafkan saya, mereka semua bingung. Anda bisa mendapatkan pekerjaan penjualan hanya dengan menyanyi dan menari. Mereka tidak tahu bahwa Levi memberi mereka kesempatan seumur hidup, mengubah mereka dari orang-orang yang hampir tidak memenuhi kebutuhan menjadi superstar. Sementara itu, pada malam hari, sepulang kerja, Zoe melakukan perjalanan ke departemen drama. James Lopez, Pak Sander terlalu sibuk dan telah kembali ke kediamannya. Setelah itu, dia harus menghadiri makan malam. Waktunya ketat, jadi jika Anda mencarinya, silakan ke rumahnya. Kata asistennya. Bab 438. Baiklah, tolong tunjukkan jalannya, jawab Zoe. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti asisten ke penginapan artis. Dia tidak memiliki pikiran yang menyimpang. Salah satunya, tempat itu ramai. Untuk yang lain, Niall adalah seorang bintang dan tidak akan melakukan apapun untuk merusak reputasinya. Tapi Zoe salah. Tim manajemennya sudah lama mengenalnya dan dia sama sekali tidak peduli dengan reputasinya. Zoe menuju ke kamar Niall. Dia baru saja selesai mandi dan berjalan keluar dengan jubah mandi, memamerkan tubuh berototnya. Zoe segera berbalik untuk pergi. Miss Lopez, kenapa kamu pergi? Tidak apa-apa. Niall buru-buru memblokir Zoe. Zoe berbalik dan tersenyum malu, maaf karena datang tiba-tiba. Aku tidak menyangka kamu akan mandi. Saya orang yang sederhana. Nona Lopez, silakan duduk. Niall menawarkan. Zoe menanyainya, Tuan Sander, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Apa itu? Winnie, bantu aku mendapatkan sesuatu. Niall melambaikan tangannya. Winnie, manajernya, pergi dengan tatapan penuh pengertian.
Zoe tidak tahu bahwa Winnie tidak akan kembali. Sebelum Winnie pergi, dia menutup pintu di belakangnya. Zoe menjadi waspada saat pintu ditutup. Lagi pula, dia sendirian dengan pria lain di sebuah ruangan. Niall tersenyum dan bertanya, Miss Lopez, bagaimana perasaan Anda tentang saya? Kamu adalah bintang hebat yang memiliki basis penggemar yang besar. Tidak, maksudku tentang penampilanku. Bagaimana sosokku? Apakah aku membuat jantungmu berdebar kencang? Niall langsung menggoda. Hah? Apa maksudmu? Zoe merasa ada yang tidak beres. Niall mendekat dan menjelaskan, Miss Lopez, saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan untuk memiliki saya untuk 1 malam. Di masa lalu, ketika Niall mengatakan ini, para bos wanita kaya itu akan menerkamnya. Namun, reaksi Zoe jauh dari yang dia harapkan. Dia tidak tergoda oleh tawaran itu dan bahkan dipenuhi dengan kemarahan yang dingin. Tuan Sander, tolong tunjukkan harga diri. Aku akan pergi. Zoe meludah. Tunggu sebentar. Mari kita bicarakan semuanya. Bagaimana Niall bisa membiarkannya kabur? Lepaskan aku. Jika kamu mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti akan menuntutmu. Zoe meraung. Niall mencibir, wanita, aku mencarimu karena aku merasa kamu berharga. Berhentilah menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bos di sini? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Di Oriental Star Group, aku, bos yang sebenarnya. Anda harus mendengarkan saya. Kamu, Zoe marah. Dia tidak menyangka akan bertemu artis seperti itu. Niall mencibir, Zoe Lopez, sebaiknya kau menuruti setiap perintahku. Aku jamin semua filmmu laris dan bisnis Oriental Star Group unggul. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan perusahaanmu. Zoe menggigit bibirnya dan memelototi Niall. Ayo, selama kamu mendengarkanku, kita berdua akan mendapat manfaat darinya. Niall hendak menerkam Zoe. Pintu terbanting terbuka dan Yvonne masuk. Wah, Zoe menghela napas lega. Sementara itu, Niall sangat marah. Wanita bodoh ini melakukannya lagi. Kenapa dia harus merusak semuanya? Bab 439. Zoe Lopez, dasar dara. Sebagai pemilik perusahaan, Anda telah melampaui batas dan merayu artis Anda sendiri. Sungguh tak tahu malu. Yvonne menuduhnya. Zoe bingung. Niall adalah orang yang mencoba merayuku. Kenapa aku yang salah sekarang? Zoe, kamu sangat tidak tahu malu. Aku pernah mendengar bahwa kamu bahkan menikah selama 6 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu pelacur. Niall terdiam dan mengakui tindakan Yvonne. Dia ingin mempertahankan pendirian bahwa dia tidak salah dan itu semua salah Zoe. Zoe berkobar, Niall, sebaiknya kau jelaskan apa yang terjadi di sini. Pada titik ini, manajer Niall dan beberapa asisten telah tiba. Aku akan menjelaskannya baik-baik saja. Zoe di sini merayuku dan ditolak olehku, sesederhana itu. Niall menyeringai. Ketika dia mendengar Niall memutarbalikkan fakta, Zoe hampir meledak marah. Omong kosong. Kaulah yang mencoba memperkosaku, teriak Zoe. Yvonne mendorong Zoe dan meludah, berhenti berpura-pura tidak bersalah. Aku melihat semuanya sebelumnya. Kamu jelas merayunya. Yvonne mencintai Niall, jadi bahkan jika Niall salah, dia akan melindunginya dan menyalahkan orang lain. Ini adalah salah satu contohnya. Kalian berdua, Zoe hampir pingsan karena marah. Winnie juga memihak mereka, Miss Lopez, Anda tidak bisa melakukan itu. Meskipun Anda bosnya, ada batasannya. Niall adalah seorang aktor. Jika kabar itu tersebar, karirnya akan hancur dan perusahaan Anda akan hancur, menderita juga. Benar, wanita sepertimu bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Lepaskan Niall. Itu benar, Miss Lopez, jangan mempersulit hidupnya. Manajer dan tim Niall mulai membelanya dengan cemas. Kamu, aku, itu bukan aku. Zoe sangat marah tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia dijebak dan semua orang yang hadir ada di sisinya. Dia tidak akan bisa membela diri bahkan dengan bukti nyata. Miss Lopez, silakan pergi. Kami akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi dan tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata Winnie sambil menyeret Zoe pergi. Zoe terperangah. Aku korban di sini. Mengapa saya tiba-tiba menjadi penjahat dan bahkan diperas oleh mereka? Reaksi pertama Zoe adalah memecat mereka semua. Dia memutar nomor Wade dan memberitahunya tentang ini. Anda tidak bisa melakukan itu, Miss Lopez.
Bisnis hiburan Oriental Star Group bergantung pada Niall dan Yvonne. Kami tidak mungkin memecat mereka. Tenang dan dengarkan saya, Ms. Lopez. Ini tidak akan menguntungkan perusahaan dalam bentuk apapun, cara. Saya, Zoe mengatupkan giginya dengan marah. Saya adalah korban di sini. Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Di kamar Niall, Yvonne mencibir, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu sembrono? Wanita ini bukan orang biasa. Saat dia mengetahui kelemahanmu, kamu bersulang. Huff, aku akan mendapatkan wanita ini suatu hari nanti. Niall meludah. Dia masih marah pada Yvonne karena merusak kesempatannya. Kalau tidak, Zoe tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Baiklah Bu Gelatik, tenang saja. Niall masih muda dan nekat. Tidak apa-apa, bujuk Winnie. Pada titik ini, Winnie menerima telepon. Hah? Apa? Pak Suarez dari South City mau ketemu Niall. Sementara itu, manajer Yvonne juga menerima telepon. Isi panggilan itu sama. Aku tidak akan bertemu siapapun malam ini. Aku tidak suka. Niall menyatakan dengan marah. Tapi Anda hanya perlu bertemu dengan pria ini. Dia dari keluarga Suarez di South City. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Winnie menjelaskan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang untuk menjemput Niall, Yvonne, dan beberapa artis lainnya. 10 orang ini semuanya adalah pilar grup Bintang Oriental. Bab 440. Zoe sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menunggu film selesai syuting. Sayang, apakah sisi hiburan perusahaanmu kekurangan tenaga kerja? Levi bertanya. Zoe mengangguk, ya, kami selalu kekurangan staf dan mencari bakat baru. Iya. Kebetulan aku sudah menandatangani semuanya untukmu selama wawancara kemarin. Aku sudah mewawancarai mereka semua sendiri. Kemampuan akting mereka luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Levi bercerita tentang apa yang terjadi selama wawancara tadi. Sayang sekali, mereka dilatih akting dan menyanyi tetapi harus mencari pekerjaan di tempat lain, desah Zoe. Aku akan membuat mereka mencarimu besok. Tentu. Keesokan harinya, tak lama setelah Zoe tiba di kantornya, keempat pria yang disewa Levi muncul. Seorang pria dan seorang wanita segera menarik perhatiannya. Pria itu adalah Maurice Lorraine sementara wanita itu adalah Helena Engler. Setidaknya, mereka memiliki penampilan. Biasanya, mereka berdua memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Namun, mereka tidak memiliki latar belakang karena mereka berasal dari daerah pedesaan, dan pada saat yang sama, mereka tidak mau bermain dengan aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, mereka berakhir di negara ini. Zoe meminta para profesional dari Departemen Hiburan untuk mewawancarai mereka dan mereka semua lulus. Setelah menandatangani kontrak, mereka resmi menjadi artis di bawah Oriental Star Group. Bahkan jika mereka harus memulai dari bawah, mereka berempat bersemangat. Mereka juga tahu bahwa dengan reputasi Oriental Star Group di Northampton, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Levi. Helena segera mengirim pesan kepada Levi untuk mentraktirnya makan. Di jurusan drama, Niall, Yvonne, dan artis papan atas lainnya biasanya malas dan menganggap enteng pekerjaan. Namun, hari itu, mereka lebih malas dari biasanya. Melupakan atau menghafal baris yang salah adalah hal biasa. Terkadang, ekspresi Niall malah mengembara dan tidak melihat ke arah kamera sama sekali. Kru panggung sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka adalah bintang terkenal yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Mereka hanya bisa mengambil adegan demi adegan dan berharap yang terbaik selama pengeditan. Niall dan Yvonne saling bertukar pandang dan memasang ekspresi gembira. Ini terjadi karena apa yang terjadi malam sebelumnya. Keduanya marah pada Zoe dan ingin membalas dendam. Pada titik waktu ini, Zachary memanggil mereka dan memperkuat tekad mereka. Mereka bertekad membalas dendam pada grup Bintang Oriental. Biarkan saya perkenalkan semuanya. Ini adalah artis yang baru ditandatangani oleh perusahaan. Mereka lulus dari Akademi Film Northampton dan sangat berbakat. Itu akan mengurangi beban departemen drama. Gary mengumumkan saat dia membawa keempatnya. Banyak yang merasa jijik dengan 4 individu yang tampak bodoh itu. Kebanyakan orang tidak menyukai pendatang baru. Bisakah kita memperlakukan mereka sesuka kita? Tanya Niall. Gary menjawab, tentu saja. Niall, kamu senior mereka. Memerintahkan mereka adalah hak istimewa bagi mereka.
Helena dan yang lainnya mengenali bintang seperti Niall dan Yvonne. Mereka sangat ingin membantu mereka. Jika mereka dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka, karir mereka akan ditetapkan. Baiklah kalau begitu. Kamu, ambilkan aku air. Niall menunjuk ke arah Helena. Aku, tentu. Helena merasa istimewa dengan gerakan ini. Dia segera pergi untuk menuangkan secangkir air dan dengan hati-hati membawanya ke depan Niall. Senior, tolong minum air. Helena menawarkannya padanya sambil tersenyum. Niall mengamati Helena dengan seksama. Gadis ini memiliki penampilan. Dia tidak kalah dengan Yvonne dalam hal apapun. Ahem, Yvonne berdeham. Baru kemudian Niall mengambil segelas air. Bersambung.